Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam merdeka belajar. Saya Rista Apriana Eskep Nurse MKep, dosen dari Prodi Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Gorontalo yang mengampu mata kuliah dalam bidang ilmu keperawatan. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah keperawatan anak. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sehat sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai pada mata kuliah ini, yang pertama adalah aspek pengetahuan, yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua adalah aspek kemampuan khusus, yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada keperawatan anak ini yaitu mampu menjelaskan konsep dasar keperawatan anak, konsep keperawatan anak sehat, konsep pertumbuhan dan perkembangan pada anak, konsep neonatus esensial, konsep manajemen terpadu balita sakit, mampu menjelaskan konsep dampak hospitalisasi, mampu menerapkan konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi patologis dari sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler. Mahasiswa juga mampu menerapkan konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persyarafan dan muskuloskeletal. Mampu menerapkan konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aman dan nyaman patologis dari sistem termoregulasi dan imun. Selanjutnya, mahasiswa mampu menerapkan konsep asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi, mampu menerapkan konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus, dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi patologis sistem pencernaan dan perkemihan. Adapun mata kuliah ini memiliki beberapa materi yang dibagi menjadi 16 pertemuan. Pertemuan yang pertama membahas tentang konsep dasar keperawatan anak. Pertemuan kedua membahas konsep keperawatan anak sehat. Pertemuan yang ketiga membahas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertemuan keempat membahas tentang konsep neonatus esensial. Pertemuan kelima membahas tentang konsep manajemen terpadu balita sakit.
Pertemuan ke-6 membahas tentang konsep hospitalisasi pada anak. Pertemuan ke-7 membahas konsep bermain pada anak. Dan di pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan 9 akan membahas konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi dan kardiovaskuler. Pertemuan ke-10 membahas konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit. Pertemuan ke-11 membahas tentang konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan nutrisi. Pertemuan ke-12 membahas konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas. Pertemuan ke-13 dilanjutkan dengan membahas konsep asuhan keperawatan anak dengan gangguan kebutuhan aman dan nyaman. Pertemuan ke-14 membahas tentang konsep asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi dan kebutuhan khusus. Pertemuan ke-15 membahas tentang konsep asuhan keperawatan pada bayi dan anak dengan gangguan kebutuhan eliminasi. Dan di akhir pertemuan, yaitu pertemuan 16, akan dilaksanakan ujian akhir semester. Adapun referensi yang bisa digunakan untuk mata kuliah keperawatan anak terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah referensi utama dan yang kedua referensi pendukung. Adapun referensi wajib yang digunakan oleh mahasiswa adalah buku dari yang berjudul Maternal Child Nursing Care edisi keempat yang diterbitkan oleh Mosby Elsevier. Yang kedua adalah Wong's Nursing Care on Infant and Children edisi ke-10 yang diterbitkan oleh Elsevier. Beberapa referensi pendukung yang bisa digunakan adalah artikel yang ditulis yang merupakan hasil penelitian dari saya bersama dengan tim pengajar. Yang pertama adalah penelitian dengan judul Efektivitas Intervensi SEFCC terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu tentang stunting yang diterbitkan tahun 2025 di Jurnal Nursing Care. Yang kedua adalah penelitian yang berjudul Application of Kangaroo Mother Care KMC Method to Maintain Body Temperature Stability of Low Birth Weight Babies at Toto Kabila Gorontalo Hospital yang diterbitkan tahun 2023. Penelitian yang berjudul Edukasi dengan metode modeling video untuk meningkatkan keterampilan ibu dalam melatih toilet training yang diterbitkan di Jurnal Nursing Care tahun 2023. Lalu yang terakhir adalah pemberdayaan kader deteksi dini gangguan pertumbuhan anak dengan metode tikar stunting yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang diterbitkan di Jurnal Devote. Adapun media pembelajaran yang digunakan memanfaatkan berbagai media guna meningkatkan pemahaman mahasiswa, antara lain media PowerPoint, video pembelajaran, penggunaan platform Edlink untuk berbagi materi dan penugasan, penggunaan Google Form dan Kahoot yang digunakan untuk kuis. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah keperawatan anak ini menggunakan cara DIA. Delivery dilaksanakan dengan metode lecture, small group discussion, problem-based learning, dan simulasi demonstrasi di laboratorium keperawatan. Interaksi dilakukan dengan selalu menerapkan student-centered learning. Mahasiswa dilibatkan secara aktif dalam metode pembelajaran project-based learning, problem-based learning yang memungkinkan terjadinya proses interaksi yang efektif antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, proses diskusi juga dilakukan melalui media digital, baik WA Group maupun platform Edlink. Assessment dilakukan dengan berbagai metode assessment yang meliputi ujian tulis, yaitu UTS dan UAS, ujian OSCE, Objective Structure Clinical Examination, penilaian sikap yang mengacu pada rubrik penilaian yang telah disepakati bersama pada awal perkuliahan. Adapun komponen penilaiannya yaitu tugas,
dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 10%, UAS dengan bobot 35%, dan praktikum dengan bobot 35%. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan materi untuk pertemuan ke-11 dengan topik asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan nutrisi, dalam hal ini stunting. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik ya, alhamdulillah ya, tetap bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita masih bisa menuntut ilmu di sini ya. Baik, sebelum kita mulai kita absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, mungkin saya ingatkan sedikit lagi ya terkait dengan kehadiran, di mana untuk mata kuliah keperawatan anak ini kehadiran menjadi salah satu syarat wajib untuk mengikuti ujian akhir ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Baik. Ya, jadi untuk pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi tentang stunting ya, asuhan keperawatan pada anak dengan stunting. Nah, topik ini sepertinya cukup hangat dibicarakan akhir-akhir ini ya. Nah, kalau saya bilang stunting, kira-kira apa yang ada di benak adik-adik semuanya? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, silahkan Stefanus. Kalau menurut saya itu stunting itu kegagalan tumbuh kembang anak. Ya, betul sekali ya, luar biasa ya jawabannya ya. Jadi stunting itu adalah sebuah kegagalan tumbuh kembang yang terjadi pada anak. Nah, apa relevansi kita sebagai perawat itu belajar tentang stunting ya? Kita lihat ya. Nah, Indonesia ternyata berprestasi dalam hal stunting, peringkat 2 di Asia Tenggara. Di bawahnya siapa? Timur Leste, ya. Di bawahnya Timur Leste. Bangga nggak? Nggak boleh bangga ya. Kita harus prihatin ya. Kemudian, nah itulah kenapa kalian mungkin dengar ya, akhir-akhir ini ada apa? Ada program yang namanya MBG, makanan bergizi gratis. Kira-kira kalau menurut kalian apa yang melatar belakangi kenapa sih Presiden Prabowo mencanangkan program MBG? Salah satunya tentu saja adalah apa tadi? Betul sekali Aling, untuk menekan ya angka stunting supaya anak-anak Indonesia bisa dicegah stunting. Ya. Oke, nah kita akan belajar apa hari ini? Kita lihat overview-nya ya. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang apa itu konsep stunting ya. Yang kedua, bagaimana melakukan pengkajian atau screening stunting ya. Yang ketiga adalah diagnosis keperawatan apa yang mungkin muncul pada anak-anak dengan stunting. Kemudian yang keempat adalah intervensi apa nih yang bisa kita berikan, tindakan apa nih yang bisa kita berikan sesuai dengan masalah yang ditemukan ya. Kemudian implementasinya apa ya. Jadi kita akan belajar hari ini ya. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Nah, jadi ini konsep dasar stunting ya. Stunting didefinisikan sebagai kondisi pendek atau sangat pendek yang disebabkan oleh kekurangan asupan nutrisi secara kronis ya. Ada yang tahu nggak kronis ini maksudnya apa ya? Ada yang tahu? Kronis? Ada yang tahu? Oke, coba. Siapa ini namanya? Oke, apa? Kronis itu maksudnya apa? Dalam waktu panjang.
Oke, dalam waktu yang panjang. Jadi kekurangan nutrisinya itu di 1000 hari pertama kehidupan anak. Mulai dari kapan? Mulai dari kapan? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Mulai dari kapan? Mulai dari anak itu lahir atau mulai dari dia di dalam kandungan? Nggak tahu ya. Jadi ibu kasih tahu ya. Jadi 1000 hari kehidupan pertama sejak anak di dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Nah, itu dikejar gizinya. Ketika anak-anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang optimal di usia 1000 kehidupan pertama tadi, itulah yang menyebabkan anak tadi bisa mengalami stunting. Ya. Jadi, dengan kata lain, stunting adalah kondisi di mana anak itu memiliki tinggi badan yang pendek yang disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi dalam waktu yang lama. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan deteksi dini stunting? Metodenya ada 2. Yang pertama, kita bisa pakai tikar pertumbuhan stunting yang dikeluarkan oleh WHO. Yang dikeluarkan oleh Kemenkes, sudah diadaptasi oleh Kemenkes ya. Kemudian yang kedua, dengan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan ya. Jadi ada 2 metodenya. Nah, ini nanti akan kita praktikumkan di laboratorium di pertemuan selanjutnya ya. Jadi hari ini kita teori. Nah, jadi caranya gimana? Saya review dikit. Jadi dia seperti matras ya, tikar. Nah, nanti bayi akan kita letakkan di atas tikar. Nah, dari situ kita akan lihat posisi kakinya ada di mana. Kalau dia ada di sini nih, di merah sini nih, itu berarti dia resiko, dia stunting. Tapi kalau dia ada di batas ini ya, ini berarti resiko. Tapi kalau dia ada di bawah sini, hijau ini, kakinya, berarti dia normal. Jadi kita akan membaringkan sesuai dengan usianya dia. Terus kita lihat tumit kakinya ini. Kalau dia posisinya kayak gini, Dek, ini dia stunting nih, anak ini. Ini juga stunting. Jadi nggak boleh ada di area ini. Normalnya dia harus ada di sini ya. Nanti kita akan praktikum ya di laboratorium. Nah, kalau yang kedua ini lebih membutuhkan analisis lagi. Jadi kita timbang dan kita ukur tinggi badan. Nah, nanti hasilnya kita masukkan di dalam tabel pertumbuhan WHO. Nanti dia masuk kemana nih? Di bawah garis merah kah? Atau di atas garis merah? Ya, nanti akan terlihat. Oke. Nah, sekarang diagnosis keperawatan yang muncul pada kasus stunting. Yang pertama adalah defisit nutrisi, ya, defisit nutrisi. Yang kedua, resiko defisit nutrisi. Yang ketiga, defisit pengetahuan. Dan yang keempat, kesiapan dalam peningkatan pengetahuan. Kalau kita bicara diagnosis keperawatan, masalahnya bisa bermacam-macam, tergantung data yang muncul ya. Tetapi yang biasa muncul pada anak-anak dengan gangguan nutrisi ya ini. Nah, terus intervensi yang bisa dipilih ya, kalau defisit nutrisi berarti masalah yang kita pilih adalah manajemen nutrisi. Kita lihat di manajemen nutrisi apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah ya, identifikasi apa? Status nutrisi. Tadi dengan cara apa? Screening. Screeningnya ada berapa cara tadi? 2. Yang pertama dengan tabel pertumbuhan WHO, dengan tikar stunting ya. Yang kedua dengan menimbang dan mengukur tinggi badan. Terus memasukkannya ke dalam tabel WHO ya. Jadi dicek dulu ya status nutrisinya ya. Apakah dia normal, resiko stunting atau sangat pendek. Jadi ada di bawahnya stunting itu sangat pendek. Ya. Oke, terus identifikasi makanan yang disukai.
ya. Jadi kalau kita bicara makanan pada anak-anak, ya kita berikan apa sih, dia suka apa sih gitu ya. Gitu. Terus identifikasi kebutuhan dan jenis nutrien, monitor asupan makanan, monitor terus berat badannya setiap hari ya. Terus monitor pemeriksaan lab, terutama pemeriksaan hemoglobin dan albumin serum. Itu yang penting ya untuk anak-anak dengan masalah nutrisi. Terus terapeutiknya apa? Lakukan oral hygiene atau kebersihan mulut pada anak ya. Terus yang kedua, sajikan makanan menarik dan hangat ya. Nah, coba kalau kalian ya makan gitu, terus makanannya tidak menarik gitu, pasti juga nggak ada nafsu makan ya. Jadi sediakan dengan baik. Terus berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Apa aja sih contohnya makanan tinggi kalori, tinggi protein? Kasih apa anaknya? Banyak-banyak dikasih apa? Telur, bener. Telur itu murah tapi tinggi protein, betul. Apalagi? Telur, daging, ikan, ya. Jadi kasih dia banyak-banyak protein, ya. Terus berikan suplemen makanan, ya. Nah, terus manajemen nutrisi yang lain adalah ajarkan diet yang diprogramkan. Lalu untuk kolaborasinya apa tuh? Iya, pemberian medikasi sebelum makan. Misalnya kalau dia muntah, kita beri dulu dia anti emetik ya, atau anti muntah. Kalau misalnya nyeri abdomen, kita beri dulu antacid misalnya ya, gitu. Terus kolaborasi dengan ahli gizi terkait dengan jumlah nutrisi dan jenis nutriennya. Jadi tanya sama dietisiennya di rumah sakit ya. Nah, ini yang defisit pengetahuan tadi, Ibu akan jelaskan. Ini adalah hasil penelitian Ibu bersama dengan tim ya, yang diterbitkan di jurnal Nursing Care tahun 2025. Judulnya ini, Efektivitas Intervensi Suportif Edukatif Berbasis Family Center Care, atau kita singkat dengan SEFCC, terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam pencegahan stunting pada anak ya. Nah, seperti apa tahapan-tahapannya Ibu akan perlihatkan ya. Iya, jadi untuk SEFCC ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah edukasi. Siapa yang diedukasi adalah seluruh anggota keluarga. Ingat, bukan hanya ibu, tetapi juga ayah dan anggota keluarga yang lain. Semuanya perlu tahu apa itu stunting. Lalu tahap yang kedua dilanjutkan dengan diskusi tentang peran dari masing-masing anggota keluarga dalam upaya pencegahan stunting. Jadi kalau ayah, perannya adalah menyiapkan sumber makanan bergizi ya, memberikan pola asuh yang baik kepada anak ya, bermain dengan anak-anaknya, memberikan fasilitas rumah yang bersih, yang memadai. Nah, ini adalah peran dari ayah ya. Terus peran ibu apa? Peran ibu lebih banyak lagi didiskusikan. Peran ibu adalah bagaimana ibu harus tahu tentang konsep gizi seimbang pada anak, tahu bagaimana menyiapkan MPASI, tahu bagaimana memberikan ASI eksklusif, tahu bagaimana feeding rule ya, atau bagaimana cara pemberian makan pada anak, tahu bagaimana feeding proses pada anak. Nah, ini harus tahu perannya masing-masing ya. Kemudian tahap yang keempat adalah tahap ketiga adalah brainstorming atau curah pendapat. Nah, kira-kira di sini bapak dan ibunya ini ngobrol gitu ya. Kira-kira hambatannya apa? Terus kamu sebagai nakes, sebagai perawat di situ, sebagai fasilitator ya, ketika mereka saling curah pendapat itu kalian berusaha untuk memberikan solusi gitu ya. Terus dilanjutkan ke tahap yang keempat adalah bermain peran. Jadi bapak dan ibu ini masing-masing diajarkan bagaimana bermain peran, memerankan peranannya masing-masing. Nah, di sini tentang peran ibu, ayah dan anggota keluarga dalam menerapkan lebih kepada bagaimana melakukan pola asuh yang baik kepada anak, ya. Kan bisa jadi
orang tua itu nggak tahu pola asuh yang baik untuk anaknya itu seperti apa. Nah, di sini kita akan bermain peran. Oh, jadi harus begini ya kalau sama anak. Kalau anak lagi tantrum, ibunya harus ngapain, bapaknya harus ngapain. Nah, ini nanti dibahas di tahap keempat ya. Nah, selanjutnya ini tahap yang kelima itu adalah demonstrasi. Apa yang didemonstrasikan? Kita akan demonstrasikan bagaimana membuat MPASI yang baik. Bagaimana melakukan feeding proses yang benar. Jadi memberi makan pada anak itu tuh ada tekniknya. Dan ibu tuh harus tahu gitu caranya. Nah, di sini nanti akan diajarin ya. Terus kita juga akan belajar bagaimana bermain pada anak sesuai dengan usia tumbuh kembangnya. Kita ajarkan juga di sini. Kemudian kita juga ajarkan cara melakukan deteksi dini stunting tadi. Ibu harus bisa membaca kurva pertumbuhan anaknya. Itu wajib. Ibu-ibu di Indonesia wajib tahu dan bisa membaca kurva pertumbuhan anaknya. Ini penting ya. Dan itu kita demonstrasikan ya. Gitu. Nah, seperti itu ya untuk intervensi SEFCC. Baik, mungkin dari Ibu sih ini saja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Oke, boleh. Ini boleh ya, silakan. Siapa namanya? Aprilia. Oke, Aprilia. Silakan Aprilia. Bu, mengapa dari 2 hari pertama kehidupan dianggap masa kritis untuk mencegah stunting? Iya, baik. Pertanyaannya luar biasa ya. Jadi kenapa sih kok 1000 hari pertama? Nah, itu tentu saja jawabannya adalah evidence-nya begitu. Ya, dari hasil riset penelitian itu menyebutkan bahwa masa golden age, masa kritis pertumbuhan anak itu optimal atau enggak, itu ada di 1000 hari. Biasanya kalau 1000 harinya itu gagal, kedepannya juga akan berpengaruh. Ya. Bu, meskipun bisa dikejar nih di atas 2 tahun dikejar nih tingginya, itu secara kognitif udah beda. Meskipun tingginya nanti itu bisa dikejar setelah usia 2 tahun, itu secara kognitif anaknya itu beda kemampuannya, kecerdasannya tuh beda. Kan kita maunya nih generasi Indonesia ini generasi emas kan, kita maunya ya tinggi ya cerdas gitu, ya kan? Benar nggak? Kalau tidak cerdas, yang ada bukan bonus demografi, tapi burden demografi, ya. Kita kan maunya Indonesia generasi emas nih 2045, benar nggak? Jadi yang dikejar memang 1000 hari itu. 1000 hari itu tidak boleh lewat gitu, ya. Karena apa? Evidence-nya begitu. Jadi hasil penelitiannya begitu. Anak-anak yang memang 1000 hari kehidupan pertamanya itu tidak optimal status gizinya, ya dia akan berpengaruh ke tinggi badan dan ke kecerdasan, gitu, ya. Ya, baik teman-teman semuanya ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang konsep asuhan keperawatan pada anak dengan stunting, ya. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti kita bagi kelas menjadi 2 kelompok ya. Saya sudah buatkan kasusnya. Nanti kalian silahkan melakukan diskusi ya. Nanti untuk tugasnya bisa disubmit di platform Siakat ya. Untuk deadline-nya minggu depan. Nanti Ibu kasih due date-nya di Siakat ya. Seperti itu. Kalau tidak ada diskusi lagi, mungkin kita akhir ya pertemuan hari ini. Insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang praktikum ya, praktikum screening, praktikum SEFCC ya. Seperti itu, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.